Colonel Luthra. కబీర్ ద్రోహం చేశాడు మ్యామ్. కబీర్ ఈజ్ అవర్ బెస్ట్ అన్నారు. అతను ఏదో ఒకటి చెయ్యకముందు కిల్ ఎవరో ఉంటారు కదా కబీర్ని పట్టుకోవడానికి. కబీర్ గురించి నాకన్నా ఎక్కువగా ఎవరికి తెలీదు. తన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటనేది ఐ అండర్స్టాండ్. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penggemar film Bollywood, semoga teman-teman semua selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah film yang sequelnya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar Bollywood. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang tentara pasukan khusus bernama Kabir tengah menjalankan misi penting untuk menghabisi salah satu pimpinan kelompok militan Irak yang bernama Farid. Dengan senjata siap tembak, Kabir menerima instruksi dari komandannya yang sekaligus mentornya yang bernama Naidu untuk segera menembak Farid. Namun ternyata secara mengejutkan, Kabir malah justru mengarahkan senjatanya bukan ke arah Farid, melainkan ke arah Naidu yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Dan Kabir pun langsung mendirdor Naidu sampai modar. ऊपर होने से पहले बुलेट प्रूफ ग्लासेस. Damn it! Wah. Permulaan film yang sangat mencengangkan. Oke, kita lanjut. Sementara itu di lokasi yang berbeda, seorang tentara lain bernama Khalid yang berasal dari kesatuan yang sama dengan Kabir terlihat sedang menjalankan misi untuk melumpuhkan kelompok mafia Rusia pengedar narkoboy. Meskipun beraksi seorang diri, tetapi Khalid berhasil menuntaskan misinya dengan sukses. Dan setelah kembali ke markas, ia pun langsung bergabung dalam rapat bersama rekan-rekan lainnya, di mana pada saat itu mereka tengah membahas tentang langkah selanjutnya untuk menangkap atau menghabisi Kabir yang dulu dikenal sebagai orang yang sangat membenci para pengkhianat. Namun sayangnya kini justru dialah yang dianggap telah mengkhianati negara karena ia telah menghabisi Naidu. जवाब नहीं मिला तो क्यों? मैं गोली चलाने की बात ही पूछूंगा. देश से ज्यादा नहीं सर. Khalid. Komandan yang memimpin rapat pun langsung mengusulkan pengiriman seorang agen untuk memburu Kabir. Namun usulan itu mendapat penolakan dari beberapa anggota, terutama dari Khalid yang dikenal cukup dekat dengan Kabir. Nah, disitulah Pak Komandan sempat meragukan kesetiaan Khalid, mengingat bagaimana kedekatannya dengan Kabir, karena hal tersebut bisa saja mengganggu objektivitas dalam menjalankan tugas. Scene pun lalu berpindah menuju kedua tahun sebelum ketika baru pertama kali mereka bergabung ke dalam tim elit yang dipimpin oleh Kabir. Ketika itu, atas perintah Pak Kolonel, Kabir pun diminta untuk menerima Khalid ke dalam timnya. Namun, Kabir pada awalnya menolak karena masa lalu kelam keluarga Khalid. Ternyata ayah Khalid diketahui sebagai mantan tentara yang pernah berkhianat kepada negaranya dengan cara membunuh rekan-rekannya dan bahkan nyaris membunuh Kabir sendiri. Disitulah ia menegaskan bahwa jika bukan karena ibunya, mungkin bukan hanya bekas peluru yang akan melekat pada diri Kabir, tapi kain kafanlah yang akan dikenakannya. Di mana sebelum kejadian itu, sang ibu sempat curiga terhadap tindakan ayahnya dan memilih untuk melaporkannya demi kecintaannya pada negara. Determination होगा उसके अंदर अपनी फैमिली पे लगे दाग को मिटाने का. Perkataan Khalid itu pun akhirnya meluluhkan Kabir dan kemudian akhirnya ia resmi dimasukkan ke dalam timnya. Tidak lama kemudian, tim mereka terlihat sedang menyusun strategi untuk memburu Rizwan yang merupakan musuh nomor 1 India yang sudah mereka incar selama 5 tahun terakhir.
Dan untuk memancing Rizwan keluar dari persembunyiannya, mereka pun merancang serangan terhadap pemimpin militan Irak yang bernama Basir. Pada akhirnya di suatu tempat, Kabir dan timnya pun mulai menjalankan rencana yang telah mereka susun. Saat itu pun kelompok militan Irak tengah bersiap untuk menghukum seorang wanita yang dituduh telah berzina. Namun, tepat sebelum eksekusi terjadi, Kabir yang sudah ada di sana langsung menembak salah satu pimpinan militan tersebut. Karena itulah Kabir pun ditangkap dan ia dibawa ke markas mereka. Di situ Basir terlihat menghajar Kabir dengan sangat brutal, sembari mengira bahwa alat pelacak yang dibawanya telah dihancurkan. Namun ternyata semua itu adalah bagian dari strategi si tim Kabir, di mana Kabir juga membawa alat pelacak cadangan yang tersembunyi di dalam mulutnya. Tak lama kemudian tim Kabir pun tiba di lokasi dan langsung melancarkan serangan terhadap pasukan militan Irak. Dan ternyata wanita yang hendak dihukum tadi adalah merupakan bagian dari tim penyamaran Kabir. Sangat cerdas sekali. Dalam baku tembak yang terjadi, mobil Khalid sempat diserang oleh rudal, tetapi ia berhasil selamat. Khalid pun kembali menyerang militan dan nyaris tertembak, tetapi langsung diselamatkan oleh Kabir. Bersama dengan Kabir, mereka kemudian menghadapi Basir yang terlihat sangat-sangat kuat, dan ia juga bahkan bertahan terhadap pukulan. Namun berkat kerjasama yang solid, mereka akhirnya bisa mengalahkan pemimpin penjahat itu. Setelah misi ini selesai, mereka pun langsung kembali ke markas. Di sana Khalid menerima kunjungan dari ibunya sebelum kemudian dipanggil oleh Kabir untuk mengobrolkan sesuatu yang penting. Di mana pada misi mereka yang tadi, Kabir menyadari bahwa anggota timnya yang bernama Khalid ternyata memiliki kelemahan berupa titik buta di matanya yang di sebelah kanan. Karena itulah Kabir sempat ingin mengeluarkannya dari tim. Namun Khalid kembali meyakinkan Kabir. Ia berkata bahwa kekurangannya itu tidak akan menghambat apapun dari dirinya. Ia juga bercerita mengenai asal-usul kelemahan tersebut. तुमने मुझे हरा दिया खालिद तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे रगों में तुम्हारे Akhirnya dengan segala ceritanya, Kabir pun percaya dan memutuskan untuk tetap menerima Khalid ke dalam timnya. Setelah itu mereka pun berpesta untuk merayakan kemenangannya. Saat mereka tengah berpesta, sebuah pesan dari kolonel memberitahukan bahwa rencana mereka untuk menangkap Basir telah berhasil memaksa Rizwan keluar dari persembunyiannya. Namun, situasi hanya akan berlangsung selama 1 hari saja. Jadi, mereka harus segera bergegas untuk menangkapnya. Kabir kemudian meminta kolonel agar tidak memberitahukan misi ini, karena ia khawatir akan ada yang membocorkannya. no contacts. Pada akhirnya di kota Marrakesh di Maroko, Kabir dan timnya terlihat berhasil melacak keberadaan Rizwan yang saat itu sedang bersiap untuk bertemu dengan seorang jenderal. Kabir pun sudah siaga di lokasi bersama dengan 4 agen lainnya, termasuk si Khalid. Misi mereka pun hampir berhasil ketika Rizwan nyaris tertangkap. Namun segalanya berubah ketika Saurab yang merupakan salah satu anggota dari tim Kabir tiba-tiba berkhianat. Game over, Ilyasi. Setelah itu ia pun mencoba melarikan diri, dan meskipun Kabir memerintahkan Khalid untuk tetap fokus pada Rizwan, Khalid justru memilih untuk mengejar Saurab. Sementara itu Kabir yang terus menghadapi Rizwan, ia hampir berhasil menangkapnya saat Rizwan kehabisan peluru. Namun sayangnya bala bantuan Rizwan tiba-tiba datang dan Kabir pun tertembak di lehernya. Sadis sekali. Waktu pun kian berlalu dan Kabir baru sadar
1 minggu setelah insiden itu. Di sisi lainnya, Khalid yang mengejar Saurabh juga telah ditemukan tergeletak di tepi pantai setelah ia dianggap berhasil membunuh pengkhianat tersebut. Scene kemudian kembali ke masa kini. Di kantornya, Khalid terlihat menerima telepon dari Kabir. Rupanya Kabir akan kembali beraksi. Ia bahkan membuntuti sebuah pesawat militer dan berhasil menyelinap masuk menggunakan alat ciptaannya. Kabir pun langsung menyerang seluruh tentara di dalam pesawat dan mengalahkannya. Dengan mudah ia mengalahkan mereka dan 10 menit kemudian kondisi pun menjadi kacau saat bagian pesawat terbuka dan membuat situasi semakin berbahaya. Setelah itu di kantornya, Khalid dan tim terlihat tengah membahas mengenai aksi Kabir yang tadi, di mana sudah 2 target besar yang telah dibunuh oleh Kabir, yaitu Naidu dan seorang jenderal di pesawat. Kemudian saat dalam perjalanan pulang dengan kereta, Khalid pun bertemu dengan Kabir. Nah, disitulah Kabir memperingatkan Khalid untuk berhenti mengejarnya, atau ia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Namun tentu saja Khalid tidak gentar. Ia bertekad akan terus mengejar Kabir dan bahkan memastikan tidak seorang pun yang akan menangisi kepergiannya. Di akhir pertemuan itu, Kabir memberikan Khalid pilihan informasi yang bisa ia ketahui. Dan akhirnya Khalid mendapatkan info bahwa target Kabir selanjutnya adalah seorang dokter bernama Biswas. Cerita beralih ke 6 bulan sebelumnya, yaitu 3 bulan setelah insiden di Maroko. Dalam adegan ini kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Naina yang merupakan pacarnya Kabir. Namun pada kenyataannya Kabir hanya memanfaatkannya untuk mendekati target utamanya. Naina diceritakan sebagai seorang penyanyi terkenal dan salah satu penggemarnya yang sangat tergila-gila kepadanya bernama Firoz, yang merupakan target utama dari operasi Kabir. Pada suatu hari, Kabir yang sedang menyadap percakapan dari atas kapal dan mendengarkan Firoz berbincang dengan akuntannya. Nah, disitulah Firoz meminta akuntannya untuk mentransfer sejumlah uang ke sebuah rekening yang ternyata itu milik seseorang bernama Rizwan. Dan tentu saja informasi tersebut menjadi kunci penting bagi Kabir. Kabir kemudian menemui Naina dan mengungkapkan semua rahasianya, termasuk rencana awalnya yang hanya menjadikan Naina sebagai alat untuk menyelidiki si Firoz. Ketika itu Kabir memohon untuk bantuan dari Naina mendekati Firoz dan berkencan dengannya agar ia bisa mencuri data dari laptop Firoz menggunakan flash disk khusus. Kabir juga berjanji akan melindungi Naina jika suatu saat terjadi apa-apa kepadanya. Meskipun pada awalnya ragu, Naina akhirnya setuju, terutama karena Kabir berjanji akan membantunya hidup layak bersama dengan putrinya yang bernama Ruhi. Dan sebelum menjalankan tugasnya, Naina menitipkan sebuah foto dirinya dan juga Ruhi kepada Kabir sebagai bentuk antisipasi jika terjadi sesuatu yang buruk. Nah, singkat ceritanya, Naina pun mulai melaksanakan misinya. Saat sedang bersama Firoz, ia mencari kesempatan untuk menyalin data penting dari laptop pria tersebut. Sementara itu, Kabir terlihat sedang menerima telepon dari kolonel yang saat itu menanyakan tentang perkembangan misi pengintaian terhadap Firoz. Di waktu yang hampir bersamaan, Firoz juga mendapati panggilan misterius dari seseorang yang tak diketahui identitasnya, tapi suaranya mirip dengan Pak Kolonel. Naina pun memanfaatkan momen tersebut dengan alasan pergi ke kamar mandi. Padahal ia menuju laptop Firoz untuk menyalin datanya. Dan juga di saat yang sama, rekan Kabir berhasil menemukan fakta mengejutkan. Dari rekaman CCTV, terungkap bahwa Firoz sebenarnya adalah Rizwan, sosok buronan yang telah menjalani operasi plastik untuk menyamarkan identitasnya. Namun ketika Naina kembali memeriksa flash disknya, ia tersentak karena ternyata flash disk itu sudah tidak ada lagi di atas laptopnya Firoz. Dengan kapalnya, Kabir pun bergegas menuju tempat Rizwan untuk menyelamatkan Naina. Namun sayang seribu sayang,
Saat tiba di sana, Kabir dikejutkan oleh tubuh Nena yang sudah tergeletak tepat di hadapannya. Momen tragis itu membuat Kabir sadar bahwa ada pihak-pihak dari lingkaran militer sendiri yang ikut membantu Rizwan, si sang penjahat. Karena itulah bersama dengan seorang rekan yang bernama Aditi, Kabir pun menyelidiki lebih dalam. Dari Aditi ia mengetahui bahwa setelah menelpon dengan dirinya, Pak Kolonel ternyata langsung menghubungi seseorang bernama Naidu. Dialah orang yang sebelumnya ditembak oleh Kabir di awal film. Dari Naidu pula, Kabir juga mendapatkan informasi tentang anggota jaringan lainnya, termasuk Letnan Kolonel Jimmy yang kemudian dihabisi oleh Kabir di atas pesawat tadi. Melalui Jimmy, kemudian Kabir menemukan nama baru yang akan menjadi target utamanya, yaitu Dr. Biswas. Cerita kembali ke masa kini, bertempat di pusat antariksa di Portugal. Di sana terlihat Khalid mendampingi Dr. Biswas dengan misi untuk membawanya ke India demi perlindungan. Namun sebelum keberangkatan, Biswas menerima panggilan dari Rizwan yang menuntut agar ia segera menyerahkan sebuah kode penting. Kemudian dalam perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh rudal hingga terjadi ledakan hebat. Ternyata salah satu anggota dari rombongan tersebut berkhianat. Dan ketika Dr. Biswas hendak dievakuasi menggunakan helikopter, Kabir pun tiba-tiba muncul dan menggagalkan rencana tersebut. Naidu. Dan bahkan ia berhasil merebut drive yang dibawa oleh Biswas. Khalid yang tadi sempat pingsan akibat ledakan, ia baru sadar saat melihat Kabir dan ia pun langsung menembaknya. Tetapi pelurunya malah mengenai Biswas. Nah, seketika Kabir pun langsung kabur menggunakan sepeda motor dan Khalid malah mengejarnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran di jalanan kota. Bahkan sampai membuat polisi juga turut mengejar mereka. Saat itu, si Kabir sempat menjatuhkan Khalid dengan jebakan tali yang dipasangnya. Tetapi Khalid langsung bangkit dan kembali melanjutkan pengejaran. Akan tetapi, di atas jembatan, Kabir akhirnya berhasil lolos. Dan akibat kegagalan tersebut, Khalid disalahkan oleh Pak Kolonel atas meninggalnya Dr. Biswas. Hingga di saat itu, ia pun langsung dikeluarkan dari misi perburuan Kabir. Meskipun tak lagi bertugas, Khalid tidak menyerah. Ia terlihat menghubungi Saina, salah seorang agen yang kini bertanggung jawab untuk menangkap Kabir. Dari percakapan itu, Khalid mulai memahami kebenaran di balik tindakan Kabir yang dianggap berkhianat, termasuk juga tentang Nena dan bagaimana identitas asli dari Firoz sebagai Rizwan. Pada akhirnya, Khalid terlihat menemui Kabir yang saat itu sedang bersama Ruhi. Di situ Khalid menyampaikan bahwa ia telah mengetahui kebenaran yang selama ini tidak ia ketahui, dan Kabir pun mulai menjelaskan semuanya kepada Khalid secara lebih mendalam. Kontrak dari Rizwan Ilyasi. Oh, Shraf. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Kabir dan Khalid diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Serangan itu nyaris mengenai Kabir, namun Khalid dengan sigap mendorongnya dan menyelamatkan nyawanya. Mereka kemudian melawan balik dan dengan mudah berhasil melumpuhkan para penyerang. Namun salah satu dari mereka sempat melempar granat yang menyebabkan rumah tersebut hancur total. Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan Kabir dan Khalid yang berhasil selamat dari ledakan. Mereka pun terlihat langsung menuju ke tempat Aditi yang saat itu sedang merayakan pesta pernikahan. Nah, di situ Kabir memberikan Aditi sebuah drive yang sebelumnya ia temukan dan meminta untuk membongkar inskripsi di dalamnya. Dan setelah berhasil dibuka, drive tersebut ternyata berisi koordinat lokasi satelit Brahma. Tentu saja informasi ini sangat berbahaya jika jatuh ke tangan Rizwan, karena satelit tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan serangan roket yang bisa melumpuhkan sistem pertahanan India secara total tanpa peringatan. Beberapa waktu kemudian, Kabir dan Khalid terlihat sedang berada di atas kapal, sembari mereka menikmati minuman sambil berbincang dengan santai. Hubungan mereka tampak terlihat akrab dan penuh kepercayaan. Namun, suasana pun mendadak berubah ketika Kabir tiba-tiba muntah darah. Karena ternyata Khalid telah meracuninya. Loh, bagaimana Khalid bisa meracuni si Kabir? Kita lanjut. Fakta mengejutkannya pun terungkap. Ternyata Khalid bukanlah sekutu,
melainkan adalah seorang pengkhianat. Karena ternyata dia adalah pion keempat Rizwan yang selama ini dicari oleh Kabir. Aduh, film ini penuh dengan agen rahasia dan pengkhianatan. Sangat seru sekali ya sobat. Cerita kemudian beralih ke kilas balik di saat Khalid sedang mengejar Saurabh, yang ternyata ia tidak berhasil menangkapnya. Saat itu juga Khalid ditembak dari belakang oleh Rizwan sebelum sempat mengalahkan Saurabh. Setelah itu, Rizwan membuat rencana jahat dengan menjalankan operasi canggih untuk mengubah wajah dan suara Saurabh agar mirip dengan Khalid. Operasi itu pun berhasil dan sejak saat itulah Saurabh telah menyamar sebagai Khalid. Kembali lagi ke masa kini, terlihat Kabir yang dalam kondisi sekarat dan tergeletak, tersedak darahnya sendiri. Adegan kemudian bergeser ke Antartika, tempat di mana kapal rudal milik Rizwan untuk meluncurkan serangan menggunakan kode dari Drive. Namun ternyata Kabir belum meninggal. Meskipun ia sempat diracuni dan dibuang ke sungai oleh Saurabh, ia berhasil selamat dan kembali dalam kondisi sehat. Sangat ajaib sekali. Kabir terlihat menyusup ke kapal rudal dan langsung melumpuhkan pasukan Rizwan. Dan ia pun akhirnya menghadapi Saurabh dan Rizwan secara langsung. Mereka pun saling menodongkan senjata. Disitulah Kabir mengungkapkan bahwa sebenarnya ia telah mengetahui penyamaran Saurabh sejak penyerangan di rumahnya. Saat itulah Saurabh berhasil mengetahui arah peluru dari sisi kanan, padahal Khalid yang aslinya memiliki titik buta di mata kanannya. Rencana Kabir juga berhasil berkat bantuan Aditi yang secara diam-diam telah membuat penangkal racun setelah ia melihat adanya satu botol racun yang hilang di lab militer. Bahkan Aditi juga memasang pelacak di dalam drive. Drive itu juga telah diprogram ulang sehingga koordinatnya tidak mengarah ke satelit Brahma, melainkan kembali ke kapal rudal tersebut. Rizwan yang panik tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ditodong. Sementara Saurabh yang terpojok akhirnya terpaksa menembak Rizwan sebagai pengalihan agar ia bisa kabur dari situ. Saurabh akhirnya berhasil meloloskan diri dari todongan senjata Kabir dan langsung kabur menggunakan mobil. Tepat saat waktu menuju peluncuran rudal hanya tersisa kurang dari 1 menit. Namun Kabir tak tinggal diam. Ia pun berhasil menyelamatkan diri dari kapal tersebut sebelum ledakan terjadi dan langsung melanjutkan pengejarannya terhadap Saurabh dengan menggunakan mobil. Aksi kejar-kejaran yang intens itu mencapai klimaks ketika Kabir berhasil menabrak mobil Saurabh hingga menerobos masuk ke dalam sebuah gereja. Meski tampaknya sudah kalah, Saurabh kembali bangkit dan pertarungan pun berlanjut. Keduanya terlihat saling bertarung dengan brutal, tinju demi tinju dan juga tendangan hingga tusukan di layangan. Kabir sempat berada di ambang kekalahan akibat dari serangan senjata tajam dari Saurabh. Namun ia berhasil membalikkan keadaan. Meski tubuhnya penuh luka, Kabir terus memberikan perlawanan hingga Saurabh pun dibuat kepoyongan. Dalam puncak pertarungan, Saurabh yang kesakitan masih berusaha untuk menusuk Kabir. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh Kabir. Ia kemudian berkata dengan tegas bahwa ia tidak akan membiarkan seseorang mati dengan menggunakan wajah yang menyerupai sahabatnya Khalid. Dengan amarah dan tekad, Kabir pun terus memukuli wajah Saurabh hingga akhirnya mendorongnya jatuh dari lantai 2. Kabir juga menjatuhkan lantai penopang ke arah Saurabh. Meskipun beruntung, lantai tersebut tidak mengenai secara fatal, namun Saurabh tergeletak dan tak mampu bergerak lagi. Beberapa waktu kemudian Kabir kembali terlihat bersama Kolonel karena ia diterima kembali ke dalam tim. Namun, dengan rendah hati Kabir meminta agar penghargaan untuk misi sebelumnya itu agar diberikan kepada Khalid yang telah berkorban nyawa. Akhirnya Kabir sendiri memilih tetap menjadi agen independen karena ia merasa lebih cocok dan nyaman bekerja sendirian. Dan film pun selesai. Oke teman-teman semua, demikianlah alur cerita dari film yang berjudul War ini yang diperankan oleh Hrithik Roshan dan Tigers yang sangat menarik sekali dan menegangkan. Film ini dipenuhi dengan flashback dan juga penyamaran. Nilai yang bisa kita petik adalah menjadi orang jujur dan benar sangatlah sulit. Banyak orang yang akan mengira kita sebagai pengkhianat atau sebagai penjahat, yang ternyata kitalah yang benar dan jujur. Namun semua perjuangan itu akan membuahkan hasil yang terbaik dan memberikan ketenangan hidup bagi kita.